hilirisasi agar ekspornya lebih tinggi. Tahu? Sekarang harga 1.350 per kilo. Kalau ini dihilirisasi, kita ekspor VCO dan air kelapa kita kemas dengan baik, itu sekarang ekspor 24 triliun. Dan kalau ini kali 100, itu menjadi 2.400 triliun. Itu baru kelapa. Inilah maksud Bapak Presiden kita melakukan hilirisasi. Jadi yang kita ekspor adalah bahan jadi. Yang kedua, kakao coklat kita processing dalam negeri sehingga menjadi coklat yang kita ekspor, bukan kakao mentagan minta kita ekspor ke negara lain. Nah, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Yang mana demandnya tinggi tingkat dunia, itu yang kita hilirisasi sekarang. Itu bisa peningkatan ribuan triliun. Oke, silakan yang kedua. Silakan. Selamat pagi Bapak, saya Marti dari CNBC Indonesia Pak. Pak, izin mau minta dielaborasikan lagi terkait dengan efisiensi yang tadi Bapak sampaikan. Efisiensi apa saja sih Pak sampai harga pupuk bisa turun sampai 20%? Terima kasih Pak. Ini jeli banget, ini mantap-mantap. Pertanyaan inilah pertanyaan yang ditunggu banyak orang. Yang pertama adalah ini tolong dicatat, ini menarik. Ini persoalan cara. Kami tongkrongi 3 minggu bersama ini direksi luar biasa, komitnya luar biasa, Pak Darini luar biasa. Nah, kita tongkrongi, perhatikan dulu subsidi di hilir, pupuk yang ada kita subsidi di hilir. Sekarang ini kan milik negara. Apa salahnya kalau kita bergeser subsidi di hulu, bahan baku, input ini kita geser, inputnya yang kita subsidi. Tentu jumlahnya kecil kan, kita hemat kurang lebih dari total 10 triliun. Yang pertama, kita hemat bunga bank karena pembayarannya di akhir tahun. Benar? Katakanlah 7%, 7 kali bulan 7 kali bulan 3 triliun bunga saja. Ini kita hemat baru bunga. Yang kedua adalah subsidi. Itu yang ada regulasi kita adalah cost plus. Artinya apa? Kalau 10 triliun biaya operasional, 10% untungnya itu 1 triliun. Kita ini bongkar. Karena kenapa? Tidak menguntungkan negara. Contoh, pabrik tua itu lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Saya bilang, pabrik tua lebih banyak untungnya daripada pabrik baru. Kenapa? Karena biaya operasional pabrik tua ditambah 10%. Tentu menguntungkan kalau pabrik tua kan, karena biayanya banyak. Jumlah biaya ini ditambah 10%. Oke? Berarti ini yang menguntungkan bagi PT Pupuk Indonesia, tapi tidak menguntungkan bagi petani dan negara. Akhirnya kita ubah adalah profesional, berapa biayanya, silahkan operasikan sendiri. Tentu memilih pabrik baru. Kalau pabrik baru, pabrik itu aku bandingkan, pabrik itu menggunakan bahan baku gas itu 43%. Pabrik baru itu bisa 22%, 23%. Ini hampir separuh. Kita bisa mendirikan pabrik baru karena efisiensi efektif tadi. Rancangan kita adalah membangun 7 pabrik baru 5-10 tahun. Tetapi ini dirutnya dan komitnya mengatakan bisa diresmikan sebelum 5 unit sebelum 2029. Dan ini adalah revolusi luar biasa. Saya ulangi supaya pelan-pelan, supaya paham. Yang tadi bertanya, perhatikan dulu subsidi di hulu, di hilir kita tarik di sini 44 triliun kita tarik subsidinya di bahan baku. Berarti lebih murah kan? Kita efisien. Bunga bank, kemudian yang tadi regulasi yang mengikat bahwa cost biaya ditambah 10%. Tentu logikanya makin tinggi biaya operasional, untungnya makin tinggi kan? Dan lebih menguntungkan pabrik, ini peraturan lama ya, pabrik yang
tua, umurnya 50 tahun ya. Umurnya 50 tahun lebih menguntungkan daripada pabrik yang umurnya 1 tahun. Bayangkan, ini puluhan tahun kita bongkar atas perintah Bapak Presiden. Hasilnya adalah menarik. Ada yang aku lupa satu. Sekarang turun biaya 20%. Ada tambahan volume 700.000 ton tanpa menambah biaya. Inilah yang diinginkan revitalisasi Bapak Presiden. Perintah kami Langsung. dan petani menikmati. Bahkan ada volumenya subsidi 1 juta ton, bisa ya 700 enggak apa-apa. Yang terpenting biaya tetap turun, harga untuk petani kita padi saja itu 29 juta dengan keluarganya 100 juta lebih, itu turun 20%. Jangan Pernah kita bayangkan, aku ini petani, aku ini keluarga petani, bisa merasakan apa dirasakan petani seluruh Indonesia, saudara-saudara kita. Turun 100 rupiah, 10 rupiah, apalagi 400 rupiah per kilo, itu luar biasa bagi petani Indonesia. Kami punya sejarah, mau beli ubi saja 3 biji, uang saya 5 rupiah, itu tidak cukup waktu itu. Jadi aku rasakan, aku bisa merasakan, kami mengerti denyut nadi ekonomi petani Indonesia. Oke, ada yang lain? Itu menarik kan? Silakan. Pak izin Pak. Sebelumnya izin Bapak, selamat pagi. Saya Edwin dari Kompas TV. Oke. Apresiasi untuk pertahanan dan harapannya 4 tahun ke depan bisa lebih baik. Pak, tapi terkait dengan law enforcement, Ya. jadi disebutkan berkali-kali akan ada penegakan hukum bagi yang melanggar. Law enforcement seperti apa dan kolaborasi yang dijalankan di bagian satuan tugas untuk nantinya menilik dan pastinya melakukan proses hukum. Terima kasih. Sekarang ini sudah ada evidence, sudah ada fakta, sudah ada bukti. Bukan omong-omong. Tersangka hari ini pupuk itu puluhan, beras 41. Pak Kapolri kemarin datang sini. Ini ada Satgas Pangan, ada dari Kejaksaan. Ini tidak main-main. Kita tindak langsung. Ini baru 11 bulan. Sudah 12 bulan. Itu yang tersangka mungkin ya sudah 60-70. Itu baru 1 tahun. Dan Anda tahu yang tersangka itu banyak, ada minyak goreng, kemarin ada minyak goreng itu, ada beras, pupuk palsu. Kemarin terakhir 2039, itu tidak mudah. Kami lapor Bapak Presiden, ini adalah yang melanggar gaspol. Jawabannya sederhana, 1 kata, gaspol. Terima kasih Bapak Presiden. Itu sudah dilihat langsung kan tindakan beliau. Tidak ada kompromi bagi pelaku kejahatan terhadap hajat hidup orang banyak. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Itu selalu pesan Bapak Presiden. Jadi kita kawal bersama. Nanti ini ada nomor telepon, begitu masuk dari Polda, Polres sampai Polsek menindaklanjuti. Dan itu kita sudah sepakat. Pak Jaksagung kami sudah sepakat, Pak Kapolri sudah sepakat, TNI luar biasa. Bapak Ibu sekalian, perlu aku sampaikan, seluruh capaian ini bukan saya, kita semua. Ada TNI luar biasa, berjibaku di lapangan. Terima kasih, kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada jajaran TNI, pada Panglima Kasat, Kasau Kasat, seluruh Indonesia yang memberikan perhatian pada sektor pertanian. Yang kedua, Pak Kapolri, seluruh kepolisian, seluruh Indonesia, Kapolda, Kapolres, sampai Polsek, kami ucapkan terima kasih. Juga Pak Jaksa Agung, sampai Kajati, kami ucapkan terima kasih. Ini adalah hasil kerja anak bangsa, bukan saya. Kami hanya bagian kecil. Dan media, teman-teman media, kami banyak melakukan punishment, tindakan, karena ada berita di media, kami telusuri. Terima kasih teman-teman media. Tolong beritakan ya, beritakan kritik yang konstruktif. Kami tunggu teman-teman media. Asal satu aku minta, jangan fitnah. Kalau sekali-sekali bolehlah kita saling komunikasi, tolong, ini keliru. Tapi jangan ada kesengajaan. Ini negara milik bersama. Tidak menutup kemungkinan nanti dari media
atau tentara, TNI, Polri jadi Menteri Pertanian. Kita tidak tahu. Atau Pimtret ini jadi Menteri BUMN. Dulu ada Pak Dahlan. Jadi ini udah ini kerja bersama. Makasih ya. Makasih semuanya. Cukup ya. Karena saya ada acara, Dinda. Satu ya. Langsung ke poin apa? Ya, jadi terkait penurunan, apakah kualitas pupuknya juga ada penurunan atau sama? Enggak. Walaupun kuota pupuk subsidi. Yang ada, perhatikan. Kualitasnya tetap, kalau perlu ditingkatkan. Tetapnya sudah pasti. Yang kedua, volumenya bertambah. Yang ketiga, harganya turun. Yang keempat, tambahan APBN untuk subsidi tidak bertambah. Cantik kan? Nah, itulah Prabowo Subianto. Itulah Presiden kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.